izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara kita pada hari ini. Diawali dengan pembukaan, selanjutnya sambutan-sambutan, kemudian penyampaian materi, selanjutnya sesi tanya jawab, kemudian penyerahan sertifikat kepada pemateri, doa, dan diakhiri dengan penutup. Memasuki acara pertama, marilah kita buka kegiatan ini dengan mengucapkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Acara selanjutnya sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Badan Pengurus Harian Departemen Medinfo periode 2024-2025, yang kali ini akan disampaikan oleh Kak Randiansyah. Kepadanya, disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum IMETA Sumsel periode 2024-2025. Yang saya hormati Badan Pengurus Harian IMETA Sumsel periode 2024-2025. Yang saya hormati pemateri yang sangat hebat sekaligus alumni IMETA Sumsel yang namanya itu mungkin sudah malang melintang dan sudah tidak asing lagi bagi sebagian orang yang berkecimpung di dunia desain, terutama di lingkungan Universitas Sriwijaya, Kak Rahmat Dwi Putra, serta para peserta yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam webinar Creative Content Mastery, Graphic Design, Videografi, dan Fotografi. Seperti yang kita tahu, ilmu desain grafis, videografis, dan fotografis merupakan ilmu dasar yang sering kita jumpai dan digunakan di era digital saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, webinar kali ini akan memberikan wawasan kepada kita semua tentang desain grafis, videografis, dan fotografis, mulai dari teori warna, hierarki teks, golden ratio, segitiga exposure, hingga color grading yang menjadi kunci utama dalam menciptakan sebuah konten yang menarik, profesional, tentunya berdampak. Semoga ilmu yang dibagikan oleh Kak Rahmat Dwi Putra selaku pembicara kita pada hari ini dapat menjadi bekal berharga untuk kita semua ke depannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Randiansyah atas sambutannya. Sambutan kedua yaitu sambutan dari Ketua Umum IMETA Sumsel periode 2024-2025. Kepada Kak Falki Anugrah Akbar atau yang mewakili, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Saya hormati narasumber kita pada hari ini yang sudah berkenan hadir dan juga menyempatkan waktunya pada hari ini, Kak Rahmat Dwi Putri, yang mana selaku alumni IMETA Sumsel juga. Saya hormati Badan Pengurus Harian IMETA Sumsel periode 2024-2025. Yang saya hormati panitia pelaksana ataupun departemen penyelenggara webinar pada hari ini, yaitu Departemen Medinfo. Yang saya hormati peserta webinar dari berbagai departemen, yang terutama pegawai IMETA Sumsel. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul secara virtual, secara Zoom meeting, dan kegiatan kreatif konten mastery, graphic design, videografi, dan juga fotografi. Eh, yang pertama kemudian saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Rahmat, yang mana eh, sudah meluangkan waktunya untuk menjadi pemateri webinar pada hari ini. Harapannya kemudian dari rekan-rekan, dari kita semua
bisa mendapatkan ilmu yang nantinya bakal disampaikan langsung oleh Kak Rahmat, mulai dari di bidang konten kreator ataupun kreatif konten, desain grafis, videografi hingga fotografi. Pastinya keterampilan ataupun ilmu-ilmu yang bakal disampaikan ini merupakan ilmu yang mahal lah, karena tidak setiap orang memiliki keterampilan khusus, terutama di dalam bidang bidang desain ini. Pastinya webinar pada hari ini tuh bukan hanya bermanfaat pada saat kita di organisasi, yang pastinya kemudian juga skill-skill yang emang perlu keterampilan khusus seperti ini bermanfaat juga untuk kita ke depannya, baik itu di dunia kerja dan lain sebagainya macam. Kemudian harapannya peserta dapat, dan juga saya juga dan rekan-rekan yang lain, kita dapat wawasan baru, inspirasi, serta teknik praktis praktis lah yang dapat langsung kita terapkan dalam karya kita masing-masing nanti. eh, kita tidak hanya memahami teori, tapi juga bagaimana membangun kreativitas, mengasah keterampilan teknis kita, memanfaatkan peluang di era digital ini untuk menghasilkan yang pastinya karya-karya yang berdampak di dalam dunia desain. Akhir kata mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Falki atas sambutannya. Baiklah, selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Kepada teman-teman sekalian diharapkan untuk menghidupkan kameranya. Baiklah, slide pertama. Satu, dua, tiga. Slide kedua. Satu, dua, tiga. Slide ketiga. Satu, dua, tiga. Baiklah, selanjutnya adalah pembacaan CV pemateri. Silahkan operator untuk share screen CV pemateri. Baiklah teman-teman, ini adalah CV pemateri kita pada hari ini, yaitu Kak Rahmat Dwi Putra. Bisa dilihat sendiri di work experience beliau, beliau pernah menjadi desain animation dan motion di MSIB Strategi Marketing Kala Group pada Maret 2024 sampai dengan Juni 2024. Selanjutnya beliau pernah menjadi sosial media spesialis di MSIB Public Relation Dijen Diktiristek pada Agustus 2023 sampai dengan Desember 2023. Selanjutnya, menjadi sosial media spesialis juga di pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru FISIP. Kemudian di education level, beliau mendapatkan undergraduate ilmu komunikasi di 3,98 dari 4 di Universitas Sriwijaya. Selanjutnya, di organizational experience, beliau menjabat sebagai staff media di MSIB Alumni Space. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Video di IMETA Sumsel. Baiklah, selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu nih, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Kak Rahmat Dwi Putra. Kepadanya disilahkan. Oke, terima kasih TC. Saya izin ke moderator untuk dikasih izin biar bisa share screen mungkin. Ya, itu udah dikirim requestnya. Karena ini biar kakak aja yang share untuk PPT-nya. Oke.
Oh, ini ya. Sudah masuk, teman-teman? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke, Kak, izin dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat ketemu lagi adik-adik Meta yang kakak sayangi dan kakak cintai. Hari ini kakak di sini, sebentar, kita mungkin perkenalan dulu ya. Perkenalkan nama kakak Ramadi Putra, kakak jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2021. Saat ini sedang masih menjadi mahasiswa dan mungkin dalam waktu beberapa hari ke depan akan mengikuti kegiatan terakhir sebagai mahasiswa. Kakak dulu di Meta pernah menjabat sebagai kepala divisi video dan selama kuliah kakak sudah istilahnya itu benar seperti kata Randi tadi malang melintang di dunia content creator atau media kreatif. Jadi selama kurang lebih katakanlah mungkin 4 tahun, 8 semester itu kakak sudah mencoba berbagai hal dalam hal media kreatif, baik videografi, fotografi, dan desain grafi. Jadi yang akan kakak bagikan kepada teman-teman pada hari ini di dalam kelas ini adalah semua hal-hal tentang media kreatif yang telah kakak lalui dan telah kakak jadikan acuan selama kakak menjadi seorang media kreatif di lingkup mahasiswa. Dan ini rasanya cukup relate dengan teman-teman sebagai salah satu organisasi mahasiswa yang ada di kampus kita. Nah, teman-teman, kakak akan memulainya dengan sebuah kata, sebuah kalimat, yaitu visual itu menjual. Apa visual itu menjual? Artinya adalah sebuah visual itu adalah sesuatu hal yang memang akan kalian tampilkan kepada orang dan memang akan menjadi sebuah istilahnya itu barang yang kalian sajikan ke orang. Sebagai seorang media kreatif, kalian itu membuat sebuah visual yang kemudian tujuannya itu adalah untuk menjual atau mendapatkan atensi orang-orang. Maka dari itu visual itu sangat penting dan tidak boleh diremehkan. Nah, seperti teman-teman lihat di depan layar ini ada sebuah gambar yang eh kakak kakak buat seperti ini. Jangan lihat sendiri. Nah, pertanyaannya apakah ini menjual? Tidak. Jawabannya tidak. Maka dari itu, maka kita sebagai seorang content creator haruslah bisa membuat sebuah visual yang menjual. Jadi jangan sekedar ada, jangan sekedar berbentuk, tapi harus menjual. Nah, sangat berbeda antara satu dan dua. Satu yang satunya sudah di enhance, satu lagi katakanlah seadanya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara menjual sebuah visual? Maka teman-teman harus bisa mengetahui apa yang diinginkan oleh orang-orang yang ingin teman-teman sasar. Di sini kita akan bicara dari 3 bidang ya, desain grafi, fotografi, dan videografi. Nah, pertama, jika teman-teman ingin membuat sesuatu yang menjual, maka teman-teman harus mengetahui apa yang orang mau. Hal ini biasa kita sebut dengan istilah tren. Nah, jika teman-teman ingin membuat visual yang bagus untuk desain grafi, maka teman-teman harus melihat tren desain grafi. Ini adalah beberapa tren desain grafi tahun 2025. Ada scrapbook, ada AI realism, ada maksimum kontrasi. Ini hanya 3 dari sekian banyak ya teman-teman. Di tahun 2025 ini, eh, tentu ada banyak sekali desain yang bisa teman-teman temukan, tapi salah satu yang paling kakak pribadi suka adalah scrapbook. Ini adalah contoh desain yang eh, kembali ke masa lampau di mana zaman-zaman kita suka buat clipping, buku-buku clipping atau semacamnya, tapi dia diaplikasikan ke dalam digital. Lalu maksimum kontras, ini juga suatu yang kakak benar-benar suka. Ini adalah desain yang paling istilahnya itu gampang dibuat, tapi menyenangkan juga untuk dilakukan. Nah, ini adalah tren untuk desain. Ini adalah tren untuk fotografi, dan untuk tren videografi, seperti teman-teman tahu, sekarang adalah zamannya video vertikal atau video portrait, yaitu konten-konten Instagram dan konten-konten untuk YouTube atau TikTok. Nah, itu adalah tren, teman-teman. Tren itu menjadi sesuatu yang sangat penting jika teman-teman ingin membuat sebuah konten. Dia harus diperhatikan, dia harus di
Maaf teman-teman, tadi ada gangguan sedikit. Kak izin ke... Iya, oke. Kak, lanjutkan lagi ya. Nah, sebagai seorang content creator, maka kita harus memiliki sebuah mindset, yaitu berpikir kreatif plus strategi produksi yang efisien. Nah, bagaimana strategi produksi yang efisien? Itu dimulai dari ide, kemudian menjadi perencanaan, kemudian jadi produksi, editing, dan publikasi. Ini adalah strategi produksi yang paling efisien yang bisa teman-teman temukan sebagai seorang content creator di lingkup mahasiswa. Maka ia harus dimulai dari ide, perencanaan, dan produksi setelah editing, dan kemudian diujungi dengan publikasi. Nah, eh, kita kan akan membahas tiga hal di sini, yaitu desain grafi, videografi, dan fotografi dan videografi. Kakak akan mulai dari desain grafi. Ini mungkin yang paling teman-teman sering-sering lakukan dan sering teman-teman buat sebagai anak media, terutama teman-teman Medinfo mungkin ya. Pertama kita akan membahas dari desain grafi. Nah, sebenarnya ada banyak rumus teman-teman. Kakak akan disclaimer dulu. Materi kedepannya ini akan mungkin cukup dalam dan rawan akan membuat teman-teman agak sedikit mengantuk. Tapi kakak akan coba buat agak sedikit lebih ringan agar teman-teman bisa memahami. Jadi ketika teman-teman ingin membuat desain, hal pertama yang teman-teman harus ingat adalah adanya golden ratio. Apa itu golden ratio? Singkatnya itu adalah proposisi gambar teman-teman. Jadi dia tidak sembarangan, ada rumus yang mengatur bagaimana itu harus ditempatkan. Nah, kira-kira teman-teman bisa lihat ini adalah bagaimana rumus golden ratio. Selanjutnya ada color theory. Ini yang paling penting, yaitu ada saturasi, ada hue, ada value. Color theory itu sangat penting karena ia menjadi apa ya namanya nyawa dari desain yang teman-teman buat. Nah, ini ini tiga hal dia kuncinya, hue, saturasi, value. Tapi aku akan coba bahas dengan cara yang agak lebih teman-teman kenali, yaitu color theory itu terbagi menjadi beberapa warna. Kakak akan coba bahas dua warnanya, yaitu monokrom dan komplementari. Monokrom itu adalah teori warna yang mengajarkan penggunaan warna satu warna, tapi turun-turun. Sebenarnya teman-teman lihat tulisan monokrom di layar ini, ya teman-teman lihat di layar ini, sebentar. Nah, ini dibuat dengan satu warna, tapi dia turun-turun dari yang cerah agak sedikit putih, semakin redup, semakin putih, dan kemudian menghilang. Nah, inilah mode warna monokrom. Jadi dia satu warna, tapi eh, dia ada tingkatannya. Lalu setelah monokrom, ada yang namanya komplementari. Nah, komplementari itu gampang, teman-teman. Dia adalah warna yang berlawanan. Kalau teman-teman menggunakan warna hijau, maka gunakan warna merah. Jika teman-teman menggunakan warna kuning, maka gunakan warna ungu. Jika teman-teman menggunakan warna warna orange, maka teman-teman coba gunakan warna biru ya. Jika teman-teman menggunakan warna biru, teman-teman bisa menggunakan warna orange dan sebaliknya. Jadi dia sifatnya adalah begini. Ini apa? Ini adalah color wheel, teman-teman. Color wheel ini bisa teman-teman jadikan patokan ketika teman-teman mendesain. Jadi dia ada istilahnya itu saling berlawanan lah. Nah, pertanyaannya, kenapa harus dilakukan seperti itu? Karena agar tercipta yang dikatakan sebagai kontras. Ketika warna itu berlawanan, maka teman-teman akan langsung memfokuskan ke warna yang paling tajam. Bisa teman-teman lihat pada gambar di sebelah kanan ini, teman-teman bisa menemukan bahwa titik fokusnya adalah yang ungu ini. Di antara tiga yang di belakangnya dan warna backgroundnya yang warna oranye ini. Teman-teman akan kemudian memfokuskan pada warna ini. Nah, itulah gunanya kontras. Itu hal yang paling penting dalam desain, yaitu kontras. Karena ketika teman-teman membuat desain yang tidak kontras, yang warnanya campur-campur, yang warnanya tidak jelas, maka tidak akan kelihatan fokusnya kemana. Selanjutnya, ada hierarki teks. Hierarki teks itu singkatnya adalah tumpukan teks atau tatanan teks agar kemudian ia tersusun sesuai pesan mana yang teman-teman inginkan. Teman-teman bisa lihat di sini ada tiga bagian, judul, subjudul, dan konten. Nah, hierarki teksnya dimulai dari judul yang agak lebih besar daripada subjudul, kemudian semakin turun ke konten, dan semakin kecil lagi. Jadi, dia
judul itu harus yang paling besar. Kenapa? Karena disitulah pesan utama yang ingin teman-teman sampaikan. Kemudian diikuti ke bawah ke bawahnya. Nah, bagaimana mengukurnya? Mengukurnya itu bisa menggunakan golden ratio yang kakak bilang tadi. Jadi dia selain bisa teman-teman ukur dengan selera, dia juga bisa secara matematis dengan golden ratio. Tapi itu agak sedikit rumit. Jadi teman-teman bisa coba pelajari dulu hitungan matematis dari golden ratio-nya. Lalu ada typeface. Typeface itu eh, adalah keseluruhannya teman-teman, keseluruhan dari teksnya, dari nama fontsnya istilahnya. Tapi pilihan-pilihan dari typeface-nya itu yang kita namakan dengan fonts. Contoh, yang di sebelah kiri ini teman-teman, ini namanya adalah Poppins. Yang ini sans serif. Typeface ini, typeface itu adalah kategorinya. Sans serif itu dia hurufnya seperti ini teman-teman. Jadi kayak ya bisa kita bilang normal lah ya. Nah, ini serif. Serif itu dia agak istilahnya itu melengkung-melengkung lah kalau kita bilang agak tajam-tajam. Seperti Times New Roman jika teman-teman ingat, Times New Roman itu kategorinya serif. Nah, ini script. Script itu bentukannya seperti ini teman-teman. Dia kayak tulisan huruf sambung kalau kita bilang waktu SD. Dan ini display text. Display text ini dia adalah typeface yang kategorinya itu adalah untuk judul. Jadi dia tidak bisa dipakai untuk isi, untuk subjudul dan lain-lain. Kenapa? Karena bentuknya itu sudah dimodifikasi. Jadi dia tidak akan enak kalau dibuat tulisan panjang atau tulisan yang lebar. Nah, di dalam sans serif itu ada banyak fonts. Contohnya Poppins dan lain sebagainya lagi. Gotham, Helvetica, Helvetica dan lain sebagainya. Nah, itu yang dikatakan sebagai fonts, teman-teman. Jadi selama ini kita mungkin selalu menyebut fonts, 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 tapi sebenarnya fonts itu adalah nama dari TFS-nya. Gitu ya teman-teman. Nah, oke, kita hapus dulu ini. Oke, selanjutnya yang tak kalah penting adalah alignment. Alignment itu adalah penyelarasan dari seluruh elemen desain yang kita pakai. Ada tiga jenis yang biasanya kakak gunakan, rata kiri, rata kanan, dan rata tengah. Teman-teman mungkin sering menemukan postingan di IG Meta itu rata tengah ya teman-teman, karena dia cenderung ke arah tengah. Tapi teman-teman juga bisa membuatnya ke rata kiri atau rata kanan. Tapi tergantung, kalau membuat rata tengah itu harus mempertimbangkan pesan utama yang ingin teman-teman sampaikan. Tapi kalau membuat ke rata kiri atau rata kanan, itu harus mempertimbangkan judulnya dari yang ingin teman-teman buat. Jadi dia ada sedikit trik-trik tertentu ketika teman-teman ingin membuat alignment. Alignment ini penting agar pesannya itu jelas ya teman-teman. Karena kalau dia tidak dibuat ada alignmentnya, maka orang-orang akan matanya akan kemana-mana ketika dia melihat desain kita. Nah, itu kan banyak banget tuh materinya teman-teman ya. Tapi satu kunci utama yang bisa teman-teman terapkan pada diri teman-teman ketika teman-teman ingin membuat desain adalah yang paling penting desain itu harus konsisten untuk membangun sebuah citra. Jadi tidak tidak selalu harus memenuhi teori-teori itu, tapi yang terpenting ketika teman-teman mendesain, tujuan utamanya adalah untuk membangun sebuah citra, citra dari organisasi yang atau eh, merek yang teman-teman coba buat desainnya. Jadi yang paling penting adalah citranya itu teman-teman, bukan sekedar bagaimana bagusnya, cantiknya atau indahnya. Oke, selanjutnya kita akan coba beralih ke fotografi. Maaf teman-teman, saya ada sedikit gangguan. Saya mungkin izin agak meninggalkan sekitar 1 menit. Maaf teman-teman, ini benar-benar urgent. Saya akan kembali sekitar 1 menit lagi. Izin teman-teman. Baiklah teman-teman,
Saya mohon Oke. maaf Ah, karena pembicara sedang terkendala. Mohon ditunggu sebentar. sudah kembali ya moderator. Maaf tadi teman-teman Oh, ada kendala. baiklah, Kak. Oke. Nah, tadi adalah materi tentang desain grafis. Jadi teman-teman harus ingat bahwa yang paling penting dalam desain itu adalah bagaimana kok citra yang teman-teman bangun itu konsisten. Teman-teman bisa lihat bagaimana IGI Meta itu konsisten ketika ia membangun citra yang profesional dan eh, warna birunya itu menggambarkan bagaimana Imeta itu penuh, penuh dengan warna biru, baik baju BPH, logo Imeta, dan lain sebagainya. Jadi contoh desain yang konsisten itu teman-teman bisa lihat di IG Meta itu sendiri. Dia penuh dengan warna yang teman-teman bisa katakan itu warna yang tetap dan tidak berubah-ubah. Tapi tahun sebelumnya berubah-ubah ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang fotografi. Ini adalah hal kedua yang tidak kalah penting dalam hal media kreatif, yaitu fotografi. Ini adalah sebuah rumus yang sering kakak pakai ketika kakak sedang melakukan istilahnya itu jadi pubdoc ya kalau kita tahu. Kalau teman-teman ingat, pubdoc atau pubdekdoc atau PDD semacamnya. Nah, rumusnya itu begini teman-teman. Teman-teman bisa screenshot dulu atau teman-teman bisa pahami dulu. Kemudian kakak akan coba jelaskan setelah teman-teman coba lihat dulu segitiga ini. Namanya segitiga exposure ya. Nah, bagaimana cara pakainya? Kita akan mulai dari aperture ya teman-teman. Aperture atau bukaan ini itu bukaan lensa teman-teman ya, bukaan lensa. Jadi lensa teman-teman, lensa kamera teman-teman itu dia ada sebuah bagian yang bisa menutup dan bisa membuka. Kita menyebutnya aperture atau bukaan. Nah, ini kalau teman-teman menggunakan kamera, dia yang biasanya ada tulisan F per 1,4, F per 2,8, F per 8, F per 11 dan semacamnya. Nah, itu adalah bukaan. Rumusnya begini teman-teman. Semakin kecil bukaannya, maka ia akan semakin fokus ke objek itu. Semakin kecil angkanya, ia akan semakin fokus ke objek itu. Tapi kalau dia semakin besar angkanya, maka dia akan semakin keluar dari si objeknya, teman-teman. Tapi kalau semakin kecil, maka gambar yang dihasilkan akan semakin cerah. Tapi kalau semakin besar, dia akan makin gelap. Maka dari itu, teman-teman harus memfokuskannya itu ke angka yang tepat, tidak terlalu cerah, tidak terlalu gelap. Jadi dia harus dipastikan istilahnya itu dipastikan sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, biasanya di angka f5,6 atau di f4 itu sudah cukup untuk konten untuk fotografi kegiatan. Nah, tapi tidak hanya aperture teman-teman, bukan hanya bukaan. Teman-teman juga harus memperhatikan ISO atau kecerahan. Ada 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, bla 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 dan masih banyak lagi. Rata-rata ini sebenarnya kalau kata orang-orang ya teman-teman, kalau di ruangan itu dia 800, dia 800 ke bawah. Tapi kalau dia di luar ruangan maksudnya. Tapi kalau di dalam ruangan dia bisa 1600 sampai seterusnya sesuai kebutuhan. Nah, kakak pribadi, kalau di kamera, kakak biasanya selalu menggunakan auto untuk settingan ISO. Jadi biarkan si kameranya itu mengatur sendiri eh, seberapa ISO yang dia inginkan. Kenapa? Karena perubahan cahaya sedikit saja itu bisa mempengaruhi hasil gambar. Maka dari itu, kalau mau diatur manual akan cukup repot. Kecuali teman-teman memang fotonya di ruangan yang itu saja dan tidak berubah. Dan tidak hanya ISO teman-teman, ada shutter speed. Shutter speed ini apa? Shutter speed ini adalah eh, gimana ya kita bilangnya? Intinya, jika teman-teman ingin mengambil gambar yang steady, yang fokus orangnya, yang istilahnya yang orangnya itu bergerak, maka teman-teman harus memperhitungkan shutter speed-nya. Semakin kecil, seperdelapan, maka shutter speed-nya akan semakin eh,
semakin hasil gambarnya akan semakin blur istilahnya. Karena orang yang kalian tangkap gambarnya itu dia akan eh, tidak tertangkap seutuhnya. Tapi semakin besar shutter speed-nya, maka dia akan semakin jelas gambar ditangkap. Tapi seperti rumus yang tadi, kalau dia semakin kecil shutter speed-nya, maka akan semakin cerah. Dan kalau semakin besar shutter speed-nya, maka dia akan semakin gelap. Jadi teman-teman harus mengukurnya sesuai kebutuhan teman-teman. Lagi-lagi sesuai kebutuhan ya. Nah, biasanya di 1/125 sampai 1/250 itu sudah cukup untuk foto kegiatan. Dia bisa disesuaikan lagi dengan kebutuhan teman-teman. Nah, ini rumus yang bisa kakak pakai ya. Kalau mau foto, kakak selalu pakai shutter speed 1/125 dan 1/250. Kalau untuk bukaan, kakak selalu setting di 5,6 atau 4. Dan ISO kakak pilih auto ya teman-teman. Nah, dengan cara ini, maka teman-teman akan bisa memfoto kegiatan apapun tanpa harus bingung setel kameranya lagi. Menguasai tiga ini saja, teman-teman sudah bisa menghasilkan gambar yang bagus. Ini tidak hanya bisa dipraktekkan di kamera ya teman-teman, tapi di HP teman-teman juga bisa. Teman-teman boleh buka kamera teman-teman sendiri, boleh dicek iPhone, Android, atau apapun itu. Jika dia punya mode pro, mode profesional, maka dia sudah dipastikan ada segitiga exposure seperti ini. Cuman memang kalau di HP mungkin kita cenderung pakai kamera langsung ya teman-teman. Nah, ini rumus yang selalu kakak pakai dan tidak pernah kakak lupakan ketika kakak sedang menjadi PDD. Ini triple lighting. Sekali lagi kakak ingin teman-teman coba baca dan teman-teman coba pahami dulu triple lighting ini sebelum kakak kemudian akan menjelaskan kepada teman-teman. Nah, three point lighting. Ini hal yang paling penting ketika teman-teman ingin memfoto lighting. Teman-teman boleh fokus ke video kakak, ke layar Zoom kakak. Teman-teman bisa lihat ke layar Zoom kakak sekarang. Ini adalah lighting ya teman-teman, lighting, tapi ini lighting natural ya teman-teman. Itu jendela, dia bukan bukan lampu betulan, tapi jendela. Kenapa lighting penting? Karena ketika teman-teman tidak menggunakan lighting, maka gambar teman-teman itu akan benar-benar kelihatan berbeda dan tidak seperti muka teman-teman ketika teman-teman sedang disoroti lampu. Akan bahas pertama dari key light. Key light atau lampu utama, dia itu menjadi lampu yang paling penting dan wajib ada ketika teman-teman sedang membuat konten, foto atau video. Teman-teman bisa lihat video kakak ini, zoom kakak, layar kakak. Ini teman-teman mungkin boleh admin boleh tolong dipin. Ini adalah contoh key light ya teman-teman, atau lampu utama. Dia datang dari sebelah kanan, agak sedikit ke depan dari seorangnya, dan dia memberikan efek setengah begini. Jadi teman-teman bisa lihat muka kakak sebelah kiri ini agak gelap, sebelah kanan ini agak cerah. Nah, itu adalah contoh dari key light. Jadi sebelah kanan sini dia lebih lebih cerah karena memang lampunya dari kanan, dan sebelah kiri dia sini agak gelap. Nah, kenapa gelap? Karena tidak ada lampu dari sebelah kiri. Tapi kalau teman-teman pasang lampu sebelah kiri, namanya adalah fill light atau untuk mengisi mengisi warna sebelah sini. Nah, dia tujuannya agar membatalkan bayangan yang diciptakan oleh kilat. Ini kan bayangan teman-teman. Kalau dia dikasih fill light, maka akan muncul bayangannya. Dari belakang itu adalah backlight, tujuannya adalah untuk memberikan dimensi pada video teman-teman. Contohnya ini. Ini contoh yang paling kakak suka. Nah, ini kilat. Teman-teman bisa lihat mukanya jelas, muka orangnya itu lebih lebih cerah kelihatannya, kayak ya kayak manusia pada umumnya. Tapi kalau backlight, dia ada kesan-kesan dramatisnya begitu, kayak kayak mau bunuh orang kalau dalam film-filmnya. Villight di sini Villight mukanya tampak lebih serius lagi ketika diberikan Villight. Jadi memang benar-benar berbeda teman-teman. Ketika teman-teman menggunakan cahaya, tapi tidak hanya halus cahaya ini ya teman-teman. Ya, dia yang paling penting adalah cahaya. Jadi bukan bukan berarti harus three point lighting, enggak. Yang penting ada cahaya. Karena kalau tidak ada cahaya itu hasil gambarnya benar-benar akan parah banget.
Ini kasusnya untuk syuting indoor ya teman-teman. Kalau outdoor itu teman-teman bisa menggunakan cahaya natural atau cahaya dari alamnya sendiri. Jadi tidak perlu istilahnya tidak perlu repot-repot sampai bawa lighting. Tapi ada juga orang yang foto outdoor dia menggunakan lighting. Kasusnya kalau malam ya. Atau bisa juga kalau memang cahayanya agak kurang, misal mendung atau semacamnya. Nah, kalau di luar itu dinamakan dengan golden golden time. Golden time itu adalah waktu-waktu yang cocok dan tepat kalau teman-teman ingin mengambil gambar. Dia ada di jam 10 pagi, sama satu lagi kalau tidak salah dia sekitar di jam 3 sore. Karena warnanya benar-benar bagus. Di luar itu juga bisa, tapi tiga dua itu warnanya akan sangat bagus. Satunya cerah, satunya lagi warna senja begitu ya teman-teman. Selanjutnya, itu kan rumus yang kakak bilang tadi itu adalah hal yang paling dasar dalam hal fotografi ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman belum bisa menguasainya secara utuh, secara penuh, satu hal yang perlu teman-teman tanamkan dalam pikiran teman-teman adalah yang penting foto yang difoto itu memiliki cerita dan penuh akan cerita di dalamnya. Seperti event kegiatan, event IMETA, yang di dalamnya misal ada Ramadan bersama IMETA, Mubes, atau IMETA Mengabdi. Kan foto-fotonya itu kadang tidak kondusif ya teman-teman. Yang kadang blur, kadang cerah, kadang kegelapan, tapi di dalamnya ada cerita. Teman-teman mungkin boleh buka dokumentasi dari ini ya, dari maaf admin mungkin boleh di stopin soalnya ini kayaknya materinya ketutupan muka saya soalnya udah selesai ya tadi pinnya, boleh dilepas dulu pinnya. Teman-teman mungkin boleh buka lagi foto-foto waktu Imita Mengabdi, itu kan foto-fotonya tidak semuanya bagus ya teman-teman, tidak semuanya diambil dengan proper karena pubdoknya ya ya kewalahan sendiri kalau dia harus benar-benar menghasilkan foto yang sempurna dan bagus. Sebagian ada yang mungkin blur, ada yang kegelapan, ada yang salah gambar, ada yang proposisinya enggak tepat, ada yang lightingnya kurang semacamnya lah. Tapi di dalamnya ada cerita, baik cerita si yang mengambil gambar maupun cerita dari orang yang di dalamnya. Nah, itu yang paling penting teman-teman. Kita teman-teman ingin mengambil gambar. Bukan hanya teknik, bukan hanya hasil yang bagus, tapi cerita di dalamnya. Hmm, teman-teman bisa lihat gambar yang ini tadi, teman-teman. Nah, ini. Ini contoh fotografi yang bagus sebenarnya, teman-teman. Ya, tapi kita sebagai orang yang melihat ini saat ini tidak memahami apa cerita di dalamnya. Tapi bagus, tapi tidak tahu apa ceritanya. Maka berbeda ketika foto ini adalah foto pepohonan yang ada di Semendo waktu teman-teman Imeta mengabdi. Maka di dalamnya akan ada ingatan, ada cerita, ada kenangan yang artinya itu lebih dalam lagi. Nah, itu yang paling penting teman-teman. Bukan hanya segitiga exposure, three point lighting, ya lighting ini dan lain sebagainya, tapi cerita di dalamnya. Jadi tidak susah kalau ingin teman-teman memulai menjadi seorang mau memulai belajar fotografi. Yang penting cerita foto yang ingin teman-teman ambil itu coba teman-teman tangkap dengan baik di dalamnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang videografi. Nah, ini ada tiga hal yang ingin kakak coba kasih ke teman-teman. Teman-teman boleh coba dilihat dulu ya. Nanti kakak akan jelaskan lagi teman-teman. Coba teman-teman pahami. Ada tiga. Bentar. Script, storyboard, dan shortlist. Ya, boleh teman-teman lihat dulu. Script. Oke, jadi ketika teman-teman yang buat konten video, baik itu bentuk portrait ataupun film, contohlah ini ya, video promosi acara kita ini waktu itu, yang kemarin ya, diposting kalau nggak salah. Itu ada skrip pastinya. Makanya orang-orang di dalam video itu bisa berjalan dengan rapi dan terkoordinasi dengan baik karena ada skripnya. Skrip itu nggak harus kayak ini teman-teman. Ini adalah skrip film, skrip yang digunakan untuk membuat film ya teman-teman.
Tidak harus seperti ini, tapi idealnya begini kalau teman-teman ingin membuat sebuah film. Tapi tidak harus seperti ini kalau untuk konten-konten sosial media dan sebagainya. Skrip itu penting karena apa? Karena dengan skrip maka teman-teman akan tahu apa yang mau diomongin, apa yang mau dibahas, apa yang mau diulik di dalam video itu. Kalau kita membuat skrip, skrip jadi, maka selanjutnya adalah membuat storyboard. Apa itu storyboard? Storyboard itu adalah singkatnya gambaran dari cerita yang akan teman-teman syuting, yang akan teman-teman shoot. Contoh nih, storyboardnya kita mulai dari sini teman-teman, dari sini, lalu kedua ke sini, dia urutannya begitu teman-teman. Pertama ada gambar cangkir kopinya ke muka ya teman-teman, ke bibir maksudnya, ke muka panas. Nah, ini artinya dia akan memulai videonya dengan gimmick seperti ini. Cangkir kopinya diminum dulu, kemudian dia akan shot dari jauh, kemudian zoom lagi ke HP, lalu teman-teman bisa lihat lah, teman-teman bisa pahami cerita ini, bagaimana ini bisa kemudian terasa nyambung, terasa masuk antara setiap gambar. Guna storyboard itu, kalau teman-teman ingin membuat video yang agak panjang, mungkin 4 menit, 5 menit, agar teman-teman tahu mau nge-shoot apa. Ini bisa diterapkan mungkin oleh teman-teman yang dalam bidang video kalau ingin membuat after movie atau semacamnya. Karena kalau dibantu dengan storyboard, maka teman-teman tidak sembarangan melakukan syutingnya. Teman-teman akan ingat apa objektif yang mau dicapai dalam video itu. Ini shortlist. Shortlist jarang dipakai, tapi dia cukup membantu kalau teman-teman ingin menggunakan storyboard ya. Tapi tidak terlalu halus didalami, karena jarang juga dia pakai kalau untuk urusan konten konten sosial media. Nah, selanjutnya selain tiga ini ada dua lagi yaitu angle kamera dan movement kamera. Sekali lagi kakak ingin teman-teman coba lihat, coba teman-teman pelajari dulu. Dan kemudian kakak akan tanya ke teman, kakak akan bahas setelah teman-teman coba pahami dulu. Pertama angle kamera. Angle kamera itu ada banyak, tapi ini ada beberapa yang bisa dipakai. Pertama very long shot. Jadi orangnya itu jauh dan kecil di ujung dan dia eh, di shot dari jarak yang cukup jauh sehingga bagian belakangnya atau latar tempatnya itu tersyuting dengan baik. Ini long shot. Long shot itu satu tubuhnya itu masuk dalam satu frame ya teman-teman. Tapi tidak terlalu jauh seperti pada long shot. Medium long shot itu dia sampai batas lutut. Jadi hanya kepala sampai lutut. Kemudian medium shot itu dia sampai batas pinggang atau atas sedikit dari pinggang. Kemudian medium close up itu dia sampai sebatas dada. Close up itu dia sampai sebatas leher. Lalu big close up itu lebih dekat lagi, dia sampai ke suatu mukanya masuk ya teman-teman. Nah, extreme close up ini mungkin jarang dipakai, tapi dia akan close up ke bagian tertentu dari tubuh atau dari objek yang ingin teman-teman coba shot. Ini tidak hanya sebatas orang ya teman-teman, ini bisa barang, bisa macam-macam. Tinggal teman-teman atur lagi. Ini berfungsi untuk kalau teman-teman ingin membuat istilahnya itu video yang ada cerita ya teman-teman. Contohnya video video promosi yang dipakai oleh teman-teman Meta ya untuk video untuk kegiatan ini. Itu rata-rata dia menggunakan long shot ya teman-teman. Long shot dan medium close up serta close up. Nah, apa arti setiap angle kamera? Jika teman-teman ingin membuat istilahnya itu cerita yang si tokohnya itu ngomong, berbicara, maka teman-teman harus memfokuskan kepada muka si yang berbicara. Itulah guna close up. Kenapa? Close up itu dia mengambil gambar yang cukup detail seperti gerak bibir, hidung, mata, dan seluruhnya dari semua mukanya teman-teman. Itulah guna close up. Akan sangat aneh kalau orang yang ngomong di shooting long shot. Dia ngomong.
tapi long shot. Ngomongnya itu cukup detail. Nah, itu akan tidak tidak tertangkap dengan baik apa yang mau dia katakan. Apalagi kalau di shot very long shot, tambah tambah aneh lagi dia. Nah, kalau ingin syuting orangnya berjalan seperti video promosi Meta itu, maka benar dia dipakai long shot atau very long shot karena ingin memperlihatkan kakinya berjalan. Dan kalau orangnya juga rame, betul long shot yang dipakai. Seperti yang dipakai di video promosi kita ya, itu long shot. Jadi ada scene yang Novika berjalan itu kalau nggak salah. Novika berjalan sama ada beberapa orang-orang lain yang jalan. Itu long shot, itu benar memang harus pakai long shot. Karena akan aneh kalau dia dipakai medium close up. Medium close up ke Novika jalan tapi sebatas dada, itu bakal aneh. Kemana kakinya ini? Nggak ada kakinya orang jalan ini. Nah itu kenapa teman-teman harus memikirkan angle yang tepat. Nah ini movement kamera. Movement kamera itu adalah gerakannya teman-teman. Jadi ini cukup banyak, tapi yang biasa dipakai itu panning atau tilting. Panning itu kameranya gerak sesuai arah orangnya. Jadi kalau orang ke kiri, kameranya itu ke kiri, alias ngunci gitu ya. Kalau orang ke kanan, dia ke kanan. Kalau orangnya ke atas, dia ke atas. Kalau orangnya ke bawah, dia ke bawah. Itu tilting. Tapi kalau pad up, pad down, dan crab left, crab right itu kameranya sendiri yang bergerak tanpa harus mengunci orangnya. Jadi kalau pad up itu dia kameranya ke atas, kayak teman-teman suka bikin video sinematik, itu kameranya suka ke atas itu, dia pad up namanya. Tapi kalau kameranya ke kiri sendiri itu crab left. Grab right. Dolly in, dolly out itu adalah maju mundur. Jadi maju, mundur, maju itu dolly in. Dolly out itu adalah ketika mundur. Nah, arch itu adalah ketika kameranya memutari si orangnya. Arch ini cukup sulit karena kalau tangan tidak stabil maka dia akan goyang ya teman-teman. Nah, yang biasa dipakai ya tadi panning atau tilting, pad up, pad down, sama crab left, crab down. Dolly in, dolly out juga cukup sering dipakai. Ini hanya soal gerakan teman-teman. Tapi di luar gerakan ini teman-teman juga bisa steady, diam di tempat gitu aja. Jadi nggak harus gerak-gerak, nggak harus sesuai pesan yang ingin teman-teman sampaikan dalam video itu ya. Nah, ini opsional, ini tidak harus teman-teman pakai, tapi bisa teman-teman pakai kalau teman-teman ingin mempercantik videonya istilahnya ya. Oke. Nah, color correction itu adalah ketika teman-teman menyimbangkan white balance dari video itu dan menyesuaikan exposure-nya, cerah terangnya, gelap terangnya, bukaannya, shutter speed-nya, semacamnya, dan menyamakan warna di setiap klip video. Itu color correction. Color grading itu adalah menambahkan tone pada video dan membuat tampilan khusus tertentu seperti cinematic look. Nah, teman-teman bisa lihat gambar sebelah kiri ini. Jika di color correction, maka warna bayi citanya ini akan seperti ini, teman-teman. Kayak kayak apa ya istilahnya? Kayak pure natural, murni. Oke, teman-teman. Agak sedikit haus. Nah, color grading itu teman-teman bisa lihat tanahnya itu jadi merah, citanya itu jadi lebih orange, lebih lebih kuning, orang kuningan, dan dahan-dahan rumput di sana juga jadi lebih hidup. Itu color grading. Tapi antara kedua ini paling gampang color correction. Kalau mau cepat dan ingin sekedar memperindah, better color correction. Karena color grading itu dia cukup sulit kalau teman-teman belum paham caranya. Yang ada dia malah jadi jelek, jadi aneh banget warnanya. Sama MoGraph. MoGraph itu adalah motion graphy. Kalau teman-teman pernah lihat di video itu, ada yang melayang-layang, ada teks melayang, ada aset-aset melayang, atau gambar orang yang bergerak-gerak gitu. Itu kategorinya motion grafis ya teman-teman. Tapi tidak harus. Kalau teman-teman tidak punya waktu yang banyak, tidak harus. Jarang juga orang pakai MoGraph sebenarnya kalau untuk video konten waktu singkat ya. Nah, ini kan cukup banyak ya lagi teman-teman ya. Sebenarnya banyak banget teori yang dibahas dalam ini tadi, dalam materi video tadi. Tapi satu hal yang paling penting, yang terpenting adalah kita mengoptimalisasikan video yang kita buat itu sesuai platform yang digunakan. Contohnya apa? Contohnya Instagram.
Mengoptimalisasikan videonya adalah dengan membuat video yang tampilannya itu portrait, bukan landscape, dan dengan gaya video yang istilahnya itu apa ya, eh steady. Itu contoh ya. Jadi yang paling penting adalah videonya itu dioptimalisasikan sesuai platform, bukan hanya sekedar bagus, bukan hanya sekedar cantik, bukan hanya sekedar indah. Ada contoh yang mungkin boleh teman-teman coba cek di IG Gebiar tahun 2022 kayaknya ya. Yang waktu yang warnanya merah hitam, yang di mana itu kakak jadi pubdognya. Ada video animasi launching itu, video animasi launching logo. Itu salah banget. Karena videonya itu adalah landscape, sedangkan dia diposting di Reels, yang mana itu dia portrait ya. Jadi hasilnya benar-benar enggak optimal, enggak enak dipandang mata, enak. Tapi kalau ditonton sebagai Reels, dia enggak enak banget. Benar-benar bisa itu keluar dari PS3. Kenapa? Karena videonya jadi kecil. Di tengah-tengah jadi kecil gitu. Bukan jadi video yang, padahal videonya udah bagus, animasinya udah bagus, tapi karena kecil gitu, jadi nggak enak dipandang mata. Dulu kakak belum menyadari hal itu ya. Sama kayak di TikTok. Konten-konten video di TikTok yang landscape itu akan terasa berbeda dengan video-video yang portrait. Portrait itu dia lebih lebih penuh layar HP kita karena itu di HP ya. Jadi gambar itu lebih enak dipandang, lebih banyak yang bisa dilihat, informasi lebih banyak yang masuk. Dan sekarang rata-rata sih belakangan konten video promosi di Meta itu sudah video lurus ya. Istilahnya video lurus adalah video portrait. Jadi sudah menyesuaikan untuk platformnya. Jadi tidak harus color grading, tidak harus mograp, tidak harus movement kameranya bagus, angle kameranya berubah-ubah, skripnya dalam, storyboardnya dibuat serius, shortlistnya ada. Tapi yang paling penting adalah optimalisasikan videonya sesuai platform yang digunakan. Karena percuma membuat video bagus, video yang profesional, tapi dia diposting di Instagram dengan format landscape. Maka akan agak kurang ketika ditonton. Orang-orang ya mau nonton apa dengan layar yang di tengah-tengahnya gitu kan, yang kecil banget tengah-tengah gitu. Akan lebih bagus lagi kalau dia dibuat portrait gitu. Nah, mungkin terakhir teman-teman. Sebenarnya menjadi content creator atau menjadi media kreatif di usia mahasiswa ini tuh tantangan tersendiri sebenarnya teman-teman ya. Kenapa? Karena itu teman-teman harus bergelut dengan waktu, bergelut dengan kesibukan teman-teman, bergelut dengan akademis sendiri dan lain sebagainya. Tapi mungkin sebuah kata-kata yang bisa kakak sampaikan ke teman-teman ya. Konten yang baik itu adalah konten yang tepat waktu, tepat sasaran, dan konsisten. Tepat waktu posting, tepat waktu deadline, tepat waktu pengerjaan, tepat sasaran juga, di posting di Instagram, di TikTok, dan konsisten, tidak berubah-ubah kontennya. Kadang kontennya A, B, kadang C, kadang D, kadang A lagi, dan sebagainya. Jadi, yang penting sebagai media kreatif di usia mahasiswa ini, untuk organisasi, teman-teman harus tepat waktu, tepat sasaran, dan konsisten. Karena banyak kok konten yang baik itu, banyak kok yang lebih baik lagi. Tapi kalau belum bisa memenuhi itu, maka coba dulu, dimulai dari yang paling dasar. Yang paling dasar apa? Ini ya teman-teman, paling dasar dari tiga ini, yaitu tepat waktu. Percuma konten bagus, tapi kalau dibuatnya ngaret, lama, dan melewati jadwal yang sudah ditentukan, itu agak kurang juga. Jadi kalau memang harus urgent, tidak masalah. Tapi yang pasti konsisten. IG Meta itu konsisten, desainnya udah konsisten banget. Teman-teman kasih contoh ke teman-teman Medinfo, terutama Kak Randi ya mungkin dalam hal ini. Dan Haki untuk konten-konten video. Dan satu lagi Shiva dan ini ya, Shiva dan Octavia Putri. Octavia, iya Octavia. Nah, teman-teman bisa belajar dari mereka bertiga tentang bagaimana konten yang baik menjadi media kreatif di usia mereka yang masih
mahasiswa ya teman-teman. Sama seperti kakak waktu itu. Oke, jadi ingat yang penting tepat waktu, konsisten, dan sasarannya kena. Oh iya, ini tidak hanya ini ya, tidak hanya Randi, Haki, dan teman-teman Madin dan cuma dan dua itu saja teman-teman ya. Tapi semua teman-teman Medinfo itu bisa dijadikan tempat pembelajaran. Teman-teman bertanya tentang bagaimana menjadi media kreatif, tentang bagaimana menjadi content creator di umur mereka yang saat itu, ya saat ini. Ya, oke. Akhir kata dari kakak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dikembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Kak Rahmat. Wah, luar biasa banget nih materi yang disampaikan oleh Kak Rahmat tadi. Baiklah, acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, disilahkan untuk raise hand dan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ayo teman-teman yang ingin bertanya, silahkan di raise hand. Boleh nih, Kanza, silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih. Cek, kedengeran enggak? Iya, kedengaran. Baik, terima kasih pada moderator. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Kak Rahmat Dwi Putra yang telah menyampaikan materi yang sangat bagus pada kami. Jadi pertanyaan saya tadi itu adalah konten yang tepat sasaran. Nah, jadi berhubungan dengan itu, saya ada pertanyaan nih Kak. Kan media sosial terutama yang di Meta ini ada beberapa, yaitu di YouTube, media untuk mengirim konten di YouTube, di Instagram, di TikTok, dan mungkin ada juga seperti di Thread dan juga Facebook. Nah, yang saya tahu, medsos ini memiliki sasaran yang berbeda-beda. Nah, apakah baik kalau kita mengirimkan atau istilahnya seperti kita membuat satu jenis konten yaitu untuk Instagram. Nah, konten yang di Instagram itu karena mungkin sesuai formatnya apakah bisa kita spam ke media, apakah cocok untuk kita kirimkan juga ke TikTok, ke YouTube ataupun ke media sosial lain guna untuk menyebarluaskan konten ini, apakah sesuai dengan kata dengan tepat sasaran menurut kakak tadi. Mungkin itu saja. Baiklah. Nah, Kak Rahmat, untuk pertanyaannya mau dikumpulin dulu atau langsung dijawab nih? Dikumpulin dulu deh kayaknya. Oke. Oke, selanjutnya silahkan Nashwan Arafi untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasron Arafi. Maaf di sini sedikit berisik ya. Lagi ada acara. Kak Rahmat, eh, kan kakak nih sudah malang melintang kan di dunia videografi, konten, editing. Jadi yang mau saya tanyakan itu, gimana sih kakak tuh munculin ide gitu? Kalau mau bikin konten atau eh, intinya dari mana gitu datang inspirasinya? Kalau bisa munculin idenya tuh dari mana Kak? Biar hasil kontennya tuh bagus. Mungkin itu Beh. Makasih. Oke, apa ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan di raise hand. Boleh teman-teman yang ingin bertanya?
Silakan teman-teman yang ingin bertanya untuk di raise hand. Jangan lewatkan loh kesempatan bertanya langsung nih kepada ahlinya. Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya. Silahkan untuk Kak Rahmat Dwi Putra untuk menjawab beberapa pertanyaan tadi. Oke, terima kasih Tisi, terima kasih Kanza dan Naswan ya. Oke, kakak mungkin akan menjawab dari Kanza dulu ya. Jawabannya jangan, Kanza. Jawabannya jangan dan tidak baik. Itu namanya mirroring ya. Mirroring konten itu hanya boleh dilakukan kalau memang apa ya? Kalau memang akun sosmed yang digunakan itu capaiannya sama. Contohnya begini. Contoh konten yang mirroring, yang mungkin teman-teman pernah lihat itu laman berita. IG IG berita itu kan ada dua ya, ada di TikTok, ada di IG juga. Nah, biasanya konten berita seperti mungkin Kompas TV, dia cenderung memirroring kontennya itu ke TikTok. Jadi, mirroring itu adalah hal ketika di mana teman-teman posting di IG, lalu plek diposting lagi ke TikTok tanpa harus mengubah apapun di dalamnya, termasuk isi, termasuk teks, sebagainya. Itu mirroring namanya. Nah, itu hanya dilakukan kalau memang audiens yang di akun yang sosial media yang lain itu sama. Tapi kalau tidak, maka jangan ya. Contoh kita gunakan akun TikTok Imeta. Imeta punya akun TikTok sebenarnya. Isinya tidak mirroring, benar tidak mirroring. Dia tidak mirroring antara IG Imeta maupun maupun TikTok Imeta. Nah, kalau di mirroring, kontennya di mirroring, misalnya dari IG ke TikTok, eh, masalahnya ada pada konten yang dibuat. Katakanlah misal video promosi hari ini yang dibuat hari ini ya. Itu kan tren yang hidup di IG istilahnya ya. Jadi kayak sitkom, komedi, video-video promosi berupa berupa sitkom gitu, itu kan cenderung ada di IG ya. Di TikTok itu jarang lewat yang kayak gitu. Ada tapi lama, udah lama, bukan sekarang. Nah, kalau itu juga mau diposting di TikTok, maka artinya video yang dibuat itu melenceng dari tren. Kakak belum cek ya, kakak soalnya nggak punya TikTok lagi sekarang, jadi kakak nggak tahu apakah video promosi ini juga di mirroring ke TikTok. Tapi kalau memang di mirroring ke TikTok, maka cukup disayangkan. Kenapa? Karena trennya berbeda. Tren video promosi di TikTok itu berbeda dengan video promosi di Instagram. Jadi tidak baik kalau semua di mirroring. Mau itu X, mau itu Threads, YouTube. YouTube pun juga begitu. Jadi kalau konten ini di mirroring ke YouTube, maka salah juga. Karena YouTube sendiri dia bukan sosial media dengan format portrait. Ada YouTube Shorts, tapi yang paling laku di YouTube sendiri adalah video ini ya, video video landscape, bukan video vertikal. Jadi teman-teman kalau mau mirroring itu harus perhatikan apakah akun sosial media yang dipakai itu audiensnya sama dengan yang dipakai di IG atau di TikTok dan sebaliknya lah begitu. Karena mirroring itu jangan dijadikan sebagai solusi konten ya teman-teman. Karena kalau mikir kayak, oh ini belum diposting di sini, ya udah mirror aja dari IG, balik ke sini, balik 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 gitu. Jangan. Karena kalau di mirror-mirror kayak gitu, maka salah satu akun IG-nya itu akan menjadi IG katakanlah apa ya namanya ya? IG
IG dam gitu, kayak IG second, IG second lagi, maksudnya akunnya kan jadi akun second gitu, jadi kayak IG posting-postingan second. Kayak sekarang TikTok Imeta, itu kan TikTok Imeta itu kan sebenarnya TikTok utama, tapi karena isinya mungkin ada beberapa konten yang tidak dibuat dengan serius kayak tahun-tahun kakak waktu itu, maka kesannya kayak akun second ini. Kayak soalnya ini akun second Imeta. Lagi pula kenapa Imeta punya akun second sebenarnya? Gitu. Jadi memang kalau dia digunakan teknik dumping kayak tadi ya, Kanza, kayak teknik mirroring kayak tadi, di mirror terus, maka akun yang dijadikan akun tempat mirrornya, dia akan jadi akun akun sampah lah istilahnya, atau akun second. Karena videonya numpuk aja tanpa diperhatikan apakah eh, tren yang tepat, apakah konten yang tepat, apakah audiensnya kena atau enggak, kan gitu. Di IG mungkin kena masuk, tapi kalau di TikTok mungkin enggak. Kalau kita bahas soal Imeta yang mau punya dua akun sosmed, TikTok dan IG, kalau memang ingin membangun TikTok, maka teman-teman Imeta harus memperhatikan bagaimana akun TikTok organisasi mahasiswa lain yang ada. Kakak jarang buka TikTok ya, karena nggak punya. Jadi eh nggak kurang tahu bagaimana tren video organisasi mahasiswa di TikTok ya. Jadi kalau memang ingin serius dengan TikTok, data Meta, jangan mirroring deh kayaknya. Coba keduanya itu punya konten otentik sendiri-sendiri. TikTok dia punya konten TikTok, Instagram dia punya konten Instagram. Jadi bukan mirror-mirror. Karena kalau mirror sayang banget kalau mirror. Mungkin memang bakal capek ya, karena kalau punya dua sosmed dan tidak mirror, harus kerja terus konten kreatornya. Jadi yang ini bikin TikTok, yang ini bikin IG, dua-duanya harus kerja terus. Atau malah satu orang yang handle. Misal katakanlah mungkin Via semua dan Siva yang handle dua-duanya misal. Pusing tuh dua orang itu. Atau mungkin Haki sendiri yang handle dua-duanya TikTok dan IG. Pusing kan? Tapi ya begitu. Kalau memang tidak mampu untuk menghandle dua-duanya, maka coba yang satunya coba di nonaktifkan deh kayaknya. Karena daripada dipaksa mirror, hasilnya akan kayak tadi kata Kakak, jadi akun second. Nah, itu kira-kira jawaban Kakak untuk Kanza ya. Dikembalikan ke modal. Baiklah Kak, silakan untuk menjawab pertanyaan dari Nashwan Arafi. Langsung ya, langsung ke Naswan ya. Oke. Iya Kak. Bagaimana cara dapat inspirasi ya Naswan? Eh ini si Naswan di mana tadi? Oh itu, nah itu Naswan. Cara dapat inspirasi sebenarnya banyak ya Naswan, banyak banget. Tapi yang paling pasti adalah scrolling sosmed sampai pusing. Nah, itu salah satu cara paling terbaik. Tapi atau yang kita bisa sebut sebagai doom scroll. Jadi nge-scroll sampai pusing, sampai muntah, itu biasanya bakal muncul inspirasi sendiri. Nah, masalahnya doom scrollnya di mana? Kalau doom scroll di akun meme, di akun-akun shit posting, di akun-akun video-video lucu, maka nggak akan ketemu inspirasinya. Itu Naswan. Jadi yang di doom scroll itu adalah akun-akun Instagram yang sesuai dengan yang ingin kita buat. Oke, contoh katakan kalau mau buat konten video ya Naswan. Kalau mau buat konten video, coba eh, scroll IG-nya Urofi. Urofi itu videografer yang saya paling suka di IG karena keren banget. Dia mungkin nggak banyak main video visual effects, tapi dia banyak main cinematic look dan semacamnya. Urofi. Urofi. Iya, Urofi. Dia kontennya keren-keren, banyak yang bagus. Nah, tapi kalau mau bikin konten-konten yang lucu, konten-konten yang seru, yang absurd, dulu sih kakak suka scroll ini, Formika Johanstur underscores. Tapi sekarang udah hilang, udah bubar. Jadi eh kakak belum pernah lagi ketemu konten sitcom. Nah, ini mungkin sebagai informasi teman-teman. Kalau teman-teman ingat, ketika tren konten-konten sitcom, konten-konten video promosi itu muncul di kalangan akun IG mahasiswa, kayak yang random-random aja gitu, yang kayak
Misal tiba-tiba naik motor terus dia promosi, jangan lupa ikutan bla 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 gitu kan. Nah, itu kan semuanya dimulai dari IG dan TikTok ya semuanya, dimulai dari akun-akun promosi. Jadi rata-rata konten promosi yang ada saat ini ya Naswan itu semuanya sebenarnya eh, terinspirasi dari yang sudah ada. Kayak contoh konten di Meta yang dibuat untuk video promosi ini. Kalau orang tahu ya promo ini nih inspirasinya apa, tapi pasti ada inspirasinya juga dari video-video sebelumnya lagi. Gitu Naswan. Jadi memang semua konten-konten yang pernah kakak buat sendiri itu bisa kakak bilang tidak semuanya murni buatan kakak. Tidak semuanya pure kakak yang buat. Kebanyakan adalah hasil inspirasi. Nah, itu untuk ini ya, Naswan, untuk video. Nah, kalau untuk desain itu beda lagi, Naswan. Dia bukan doom scroll di IG atau TikTok, tapi dia nge-scroll platform desain seperti Behance, Freepik, atau aku lupa satu lagi ini apa namanya. Yang pasti Behance tapi Behance, Behance. Nah, itu tempat di mana kakak selalu nge-scroll, selalu nyari inspirasi kayak oh ini keren, oh ini bagus, buat gitu. Nah, tapi sampai kapan akan terus-terus inspirasi, akan terus-terus mencari inspirasi? Kan tidak selamanya ya. Tidak selamanya kalau mau buat desain, oh ayo cek dulu Behance, cari-cari yang keren. Oh ini bagus, contoh. Besok lagi mau buat desain, oh ini keren, bagus, contoh. Gitu terus berulang-ulang, kan nggak mungkin gitu. Nggak selamanya gitu. Sama juga kalau buat video. Oh ini kontennya bagus, tiru, posting. Oh ini bagus, modifikasi, posting. Besoknya lagi mau buat video promosi, oh bagus, posting. Nggak selamanya, karena sekali-sekali kita harus membuat yang original punya kita sendiri. Kakak punya konten original buatan kakak sendiri, walaupun sebenarnya dia masih ada inspirasi sedikit ya dari orang lain. Nah, kalau teman-teman sudah sering istilahnya itu memakan banyak inspirasi, sudah sering contoh banyak inspirasi segala macam, maka lama-kelamaan teman-teman tidak perlu lagi mencari inspirasi. Kepala teman-teman, otak teman-teman itu akan mulai terasah untuk membuat konten versi diri sendiri, versi original teman-teman. Jadi, kalau Nason bertanya dari mana datangnya inspirasi, dari meniru orang lain ya Naswan. Ini istilahnya disebut sebagai amati tiru modifikasi. Jadi diamati, ditiru sedikit, lalu kita modifikasi. Jangan mirip banget karena kalau sampai terlalu mirip akan kena masalah takutnya ke depannya. Ya walaupun mungkin tidak dipermasalahkan sama si pembuat asli, tapi masalahnya adalah etika ya teman-teman. Jadi kayak tidak ada keorisinalitasan, tidak ada keaslian, tidak ada versi kitanya di video itu atau di konten itu, maka itu hmm, apa ya namanya? Kalau kakak pribadi, ketika kakak membuat sebuah konten dan itu meniru orang, kakak tidak akan membanggakan itu. Kakak tidak akan punya rasa bangga, rasa tenang, rasa suka. Kakak cuma kayak, oke, bagus. Ini cuma belajar, belajar meniru. Oke, sudah. Kan gitu. Makanya ketika kita meniru orang lain, itu harus dimodifikasi. Jangan plek-plek. Oke. Nah, ini mungkin penegasan ulang untuk pertanyaan Naswan tadi karena kayaknya Naswan susah mendengar tadi ya karena katanya ada acara. Intinya, inspirasi itu datang dari ketika kita doom scroll sosmed. Tapi sosmed apa yang di scroll itu? Sosmed yang benar atau sosmed yang salah? Gitu. Jadi eh, dari doom scroll, teman-teman akan menemukan inspirasi. Dan ingat, dia harus diamati dengan baik, ditiru dengan baik, dan dimodifikasi agar tidak plagiat dan tidak menimbulkan masalah ke depannya. Nah, itu ya Naswan. Jadi, lama-kelamaan, setelah Naswan sudah sering meniru, Naswan akan mulai punya ide sendiri. Dan memang harus ya. Jadi, jangan selalu meniru orang, tapi harus juga menemukan gaya versi kita dan eh, style-style kita. Sekian mungkin dari kakak, dikembalikan ke Bagaimana Nashwan? Apakah ada yang kurang dimengerti?
Terima kasih kepada Kak Rahmat. Penjelasannya cukup bisa dipahami dan banyak insight yang saya dapatkan. Terima kasih Kak. Yuk, Balik sama-sama, moderator. Wan. Baiklah, sesi tanya jawab sudah cukup. Terima kasih kepada Kak Rahmat Dwi Putra yang sudah berkenan membagikan ilmunya. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan banyak manfaat dan menambah wawasan kita semua. Baiklah, acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat kepada pemateri. Kepada Ketua Umum IMETA Sumsel atau yang mewakili diharapkan kesediaannya untuk menyerahkan sertifikat. Kepada operator silahkan ambil alih. Oke, sekali lagi selamat untuk Kak Rahmat. Juga ini yang bisa kami kasih sebagai ucapan terima kasih, Kak. Ya, sekali lagi selamat, Kak. Terima kasih, Kak. Iya, kakak terima sertifikatnya. Terima kasih teman-teman IMETA sudah mengundang Randi, Palki, dan semua teman-teman yang terlibat di dalamnya. Ini kesempatan yang luar biasa. Di akhir mahasiswa kakak, kakak masih bisa mengisi materi untuk IMETA itu luar biasa ya. Kakak terima kasih teman-teman. Sampai jumpa mungkin di lain waktu ya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Kak Rahmat yang telah menjadi pembicara inspiratif pada acara ini. Semoga apa yang telah dibagikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dengan penuh rasa hormat kami menyerahkan sertifikat penghargaan ini sebagai tanda terima kasih. Baiklah, acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Kak Haki. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Doa akan saya pimpin. Marilah bersama-sama kita menadahkan tangan seraya berdoa, teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karimi wa azimi sultanik. Ya Allah ya Rabbi, segala puji hanya bagi Engkau ya Allah yang telah memberikan kesehatan, keselamatan dan kesempatan sehingga kami dapat berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Departemen Medinfo, yaitu webinar Creative Content Mastery, Graphic Design, Videography, and Photography. Ya Allah ya Rabbi, berikanlah kesehatan kepada kami semua dari awal hingga akhir kegiatan ini dan limpahkanlah rahmat dan hidayah Engkau kepada kami sehingga kami mendapatkan kemudahan dalam menyerap ilmu-ilmu yang diberikan oleh pemateri dan nantinya dapat kami terapkan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiatan fil jazat wa hijratan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa tawbatan qoblal maut wa rahmatan innal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ahwin alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wa afwa inil hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada moderator. Maju. Baiklah, dengan berakhirnya doa tadi, berakhir pula acara kita pada hari ini. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat salah-salah kata dan perbuatan. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan teman-teman untuk absensinya di kolom chat. Kakak izin libet teman-teman. Ya, Kak. Terima kasih banyak. Sampai Terima jumpa kasih di Kak lain Rahmat. waktu.
Sama-sama. Dadah. Sampai ketemu di Mubus ya kita ya. Thank Bye you guys. bye. Yang sudah absen, boleh untuk meninggalkan Zoom meeting. Izin lip ya guys. Terima kasih. Ya, Kak. Apa kabar sih, Pak? Alhamdulillah. Udah, keluar, keluar. Nanti sih kalau mau keluar boleh kok. Terima kasih banyak ya buat hari ini. Makasih. Sama-sama, Kak Pia. Mau take Sam- video kan Tisi? Boleh kok kalau mau keluar. Iya, Kak. Good job hari ini bagus, keren. Alhamdulillah.
Bubar, bubar. Bubar, bubar. Bubar. Kasih. Woi, ngapa aku lihat Bubar. disuruh nanya, woi. Ada Kak Adel bubar. Lah raise Be, hand aku tadi. be, Be. Woi, lah raise be, hand aku tadi. be. Tidak kelihatan. Tidak dipersilahkan aku dah. Parah, parah. Parah, Zah. Tidak, Kak. Emang raise hand, Berlebihan, Kak? Zah. Raise hand aku tadi. Ah, Dak nyimak dia. ah, Dak Raise hand di nyimak. tempat ya, Kak. lu hilang. Apa dia? Lihatlah Kak Masuk nih. Adelnya hilang. Oh iya. Iya, Ran, di mana? Gila, muncul pas tak pemanggilan sertip ya. Aku di aku di Aneh, aneh memang. memantau aku nih. Kami Memantau. ditinggal kabur. Ah, jelek Iya. nian sinyal nih, Zah. Di mana, Del? Di, aduh, nanya-nanya. Wajar berarti. Malu. Malu nak jawab. Di mana, Via? Aduh. Ki. Siapa? Tadi siapa? Via lah di Layo. Belum. Kapan Layo? Selesaikan press release dulu. Aku tahu, Zah, ngapa kau nanya ada RT dengan aku. Aku tahu tujuan kau apa. Jangan bahas ini. Jangan bahas. Apa dia? Iya, aku nak nyesuaikan lagi dengan yang tahun lalu itu. Itu baik. Aku tahu tujuan kau. Aku nak nyesuaikan dengan yang tahun lalu baik. Iya, semoga berhasil ya, Yo, teman-teman. ya kau Aku udah udah bisa ingat. bantu. Kau udah ingat kemarin Tidak, aku tidak, ngubah tidak. GBHP kau. Aku sama Kak Rahmat Iya, ngubah. tapi kau mintanya ada RT dengan aku, bukan GBHPKU. Sekalian bayar aja aku. Aku tahu tujuan kau apa. Hah, Sudah, kita tahu baik lah. Kita tahu baik lah. Kak izin bertanya. Kenapa, Kak? Ayolah, keluar Izin aku. bertanya, kapan after movie selesai? Oh, si Pat tuh sakit, Kak. Nah, mulai sih, Pak. Kejam kan tuh. Mulai sih, Pak. Oh iya, ini ngapa tidak nanya? Kalian berdua nih nanya. Parah memang. Itulah. Nggak nanya, Iya, Kak. ngurusin MC, jadi operator. Haki nih nanya. Justru kau yang nanya, Ki. Iya. Tadi Iya, video itu. tadi sebut loh namanya berkali-kali padahal. Iya, weh. Is. Haki, haki, haki. Laju Naswan sama aku nanya. Minimal persiapkan pertanyaan kamu tuh. Lah Nak kena, siap aku, udah nanya. nak kena marah nih. Siapa marahnya? Aku ya. Ya ngobrol, ngobrol be, nanya. Siap. Tahun kemarin nanya dengan aku, mendak bisa jawab aku. Si Haki No. ini. Parah. Nak, nak ngetes ilmu kau tuh namanya Del. Iya, udah parah. Aku tuh lah ini, Zah. Lah seuzon naik budak ini ngetes jago. Bukannya nanya. Hah, Udah kak, nanya itu kak. Anda view, nanya dengan aku. Ngetes itu Tadi tuh Del. sih. Ngetes itu sudah lah. Iya kan? Untung ada Kak Rahmat. Lempar ke Kak Rahmat. Lah ini Zoom Premium ya? Iya, Iya. Nemu di mana? beli dewek kami. Ya Allah. Dapat itu kak kalau ngajuin kak. Lupa Ya ngajuin kak. Allah. Coba Kakaknya ngajuin. dewek bendung, Zah. Udah minta duit dia, Zah. Rugi. Malu Itu lah. itu kak. Salah nih An. Rugi. Salah nih Ngapa An. coba? Udah ini. Nah itu Lupa.
Ngapa ditolak server terus ya? Aku nak screenshot nih. Ada dokumentasi deh. Nah, sudah. Ngapa, Ran? SSB dari ikutan. Tidak, ngapu pia. Yang nyuruh cari jalan keluar pia. Oh, iya, Kak. Apa? Tadi Batu tuh kan. takut isinya ya bilang makasih ke TC tadi tuh. Apa? Ida, Ida. Ah, Batu kalau keluar UGV ya. iya. FK terus. Ditinggal kami aja. Iya, cok, cuman aku lagi di jalan. Oh, tenang ya. Ya, Suzon. Ida baru jalan Thank tadi tuh. you. Hmm. Ran, Ran, kau masih magang? Isi be. Oh, Masih magang? masih. Sampai tanggal? Masih. Sampai? Sampai tanggal 22. 22. Hai, sudah. Apa? Ya lah. Nggak ngajak nonton Demon Slayer Bang Kanza Bang. Oh, boleh. Di juga kamu nih itu. Katik tanggal 20. Lagi ada katik lagi. Ki nonton itu Ki. Ada lagi ya, Ge, tanggal 30. No. Ah, Ayo. sudah. Kita demis kapan, Jok? Kita demis, Jok. Tanya ke Adelem. Kita kapan demis? Tanggal berapa kita demis? Adelem, kapan Adelem? Tiga puluh, 31, 30. Udah acap ya Kak 30. Nah, Ah, kejauh lebih ya. nah. Tidak apa-apa, Pia. Kita munduri be demisnya untuk Pia. Kita Medin munduri ya. Kita tanggal 32 be, Pia. Kita tanggal 32. Ini masih ke record, Pia. Zoom-nya nih. Iya Kak. Oh, astaga. Iyo.